Halo guys, selamat datang kembali. Welcome back to my YouTube channel. Masih balik lagi bersama aku, Yohana. Di video kali ini, kalau kalian nonton video aku sebelumnya, kalian bakalan tahu di video kali ini aku mau sharing mengenai apa. Ya, bener. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku mau ngasih tahu ke kalian, aku mau buka ke kalian mengenai fasilitas apa sih yang aku dapat selama aku Ausbildung di sini, dan berapa sih gaji yang aku dapat sebagai konditorin ataupun sebagai Azubi di sini gitu loh, di bagian konditorin, di bagian konditorai. Jadi sebelum aku ngasih tahu ke kalian, sebelum aku sharing ke kalian mengenai semuanya, aku mau kalian sharing ke teman-teman kalian. Aku mau kalian ikut serta dalam ngembangin channelnya aku, biar teman-teman kalian di luaran sana ataupun teman-teman kita semua di luaran sana itu bisa juga berbagi, kayak istilahnya dapatan info yang aku udah share ke kalian gitu, dengan cara kalian share ke teman-teman kalian gitu. Jangan lupa juga subscribe channelnya aku dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian nanti nggak bakalan ketinggalan dengan informasi-informasi yang udah aku kasih tahu ataupun informasi-informasi yang aku share ke kalian di video selanjutnya. Gitu, langsung aja. Kalau misalnya awal ini aku bakalan ngasih tahu fasilitasnya dulu baru ke gaji ya. Biar kalian tuh nggak skip videonya aku gitu. Jadi aku bakalan ngasih tahu urutannya itu fasilitas berapa tetap habis itu baru ke gaji gitu. Nah, langsung aja di fasilitas pertama yang aku bakalan kasih tahu, yang aku dapatkan di sini itu adalah kamar ataupun tempat tinggal. Banyak kalian yang pengen Ausbildung di Jerman mungkin bertanya-tanya, kita tuh dapat tempat tinggal nggak sih nanti di sana gitu. Nah, kalau misalnya aku di sini, mereka tuh sediain tempat tinggal gitu. Bahkan di sini masih ada kamar yang kosong. Nah, tempat tinggalnya itu bukan berupa wonung ya, melainkan kalau aku ngerasain itu WG. Jadi Wohngemeinschaft, satu wonung itu kalau kalian tahu kondo, kayak dalam kamar ada kamar. Jadi begitulah bentuknya gitu. Jadi di wonung ini ada 6 kamar, 2 kamar mandi, satu dapur gitu. Jadi pokoknya 6 kamar tidur, 2 kamar mandi sama satu dapur. Itu kamar mandi sama dapur dipakai bersama gitu. Nah, di sini masing-masing kamar itu dipakai atau ditempatin sama Azubi. Jadi satu Azubi itu satu kamar gitu. Terus di sini kan ada 6 kamar. Nah, tapi Azubinya ada 5. Satu kamar tuh kosong, sebenarnya full sih, cuman ada yang udah pindah ke WG baru gitu, ke wonung baru gitu kan. Jadi kami tinggal 5 deh. Nah, kebanyakan dari kami di wonung ini itu ada sekitaran 4 orang Indonesia dan 1 orang Ukraina. Yang pindah itu aku nggak tahu orang apa, lupa aku. Aku lupa orang apa gitu. Jadi aku dapat kamar. Nah, di dalam kamarnya itu ada tempat tidur disertai dengan bed cover, udah gitu bantal, ada lemari juga tapi yang kecil. Kalau kalian penasaran lemarinya, kalau kelihatan ya, tuh lemari putih itu lemari kecil. Terus rak-rak ini pun juga aku dapat sebenarnya dari gudang sebelah. Aku dapat dari situ. Udah gitu apalagi yang ada di kamar ini ya, itu aja sih kelengkapannya. Semuanya aku yang fullin ya. Kalian tahu sendiri lah yang namanya cewek. Jadi semua dinding-dindingnya itu ditempel-tempel kupu-kupu lah, gambar lah, ataupun bunga-bunga. Jadi ya kebiasaan cewek itu sih nempel-nempel atau ngias-ngias dinding ya. Terus fasilitas yang kedua yang aku dapatkan itu adalah wifi. Kenapa aku kasih tahu, kenapa wifi aku masukin ke dalam fasilitas yang aku dapatkan di sini? Itu karena, wait, sebentar. Ngaruh nggak sih lampunya? Ngaruh ya. Kenapa wifi itu aku masukin ke dalam fasilitas? Itu karena kayak contohnya di wonung baru itu ada teman-teman Azubi
yang mereka nggak dapat wifi. Entah mereka nggak ngomong ke biro atau gimana, aku nggak ngerti. Cuma mereka bilang kalau misalnya wifi-nya mereka itu personal gitu. Jadi kalau kami kan di sini karena ngomong langsung, kalau biro nggak ngizinin kami ngomong ke atasan. Jadi ya mau nggak mau dapat gitu. Mereka bilang tunggu, ya udah kami tunggu dan akhirnya datang tuh wifi-nya. Actually kami itu sebelum wifi-nya ini datang, kami tuh udah ngontrak wifi dari salah satu, apa sih namanya kalau di sini tuh, salah satu apa sih namanya, pokoknya kami udah sempat kayak kontrak wifi itu. Jadi kami dalam satu kamar itu patungan untuk membayar itu per bulan gitu, biar biayanya sedikit gitu loh. Terus yang kedua wifi, yang ketiga yang kami dapat tuh makan siang. Kenapa aku masukin makan siang juga sebagai fasilitas? Itu sebenarnya bukan fasilitas ya, kebutuhan. Kenapa aku masukin ke dalam fasilitas? Itu karena di sini tuh ada Azubi yang bukan dari negara luar, kayak istilahnya mereka juga dari negara luar, cuman tinggal memang sama orang tuanya di Jerman udah lama gitu. Jadi bagi mereka yang udah memang Azubi Deutsche ataupun orang Jerman, ataupun mereka para Azubi yang tinggal sama orang tua kayak yang aku sebutin itu, yang tinggal sama orang tua terus sudah lama di Jerman, mereka tuh nggak dapat fasilitas yang aku sebutin dari awal, kayak tempat tinggal, wifi gratis, ataupun makan siang. Mereka tuh nggak dapat gitu. Jadi yang dapat tuh kami para Ausländer ataupun para Azubi yang dari negara lain gitu, yang di sini memang gak ada keluarga, memang kami sendiri. Kami tuh sendiri. Jadi makan siang kami pun juga itu di kafe. Di sini tuh ada kantin sebenarnya, cuman kami tuh makan siangnya langsung di kafe. Dan makan siang, menu makan siangnya itu sama menu makan siang yang dimakan oleh tamu atau guest. Spesial banget kan. Terus fasilitas yang selanjutnya itu ada Tageskarte ataupun tiket harian. Nah di sini tuh aku nggak dapat Monatskarte ya, ataupun tiket bulanan. Itu aku nggak dapat tiket bulanan. Yang aku dapat tuh tiket harian. Kenapa tiket harian? Nah karena di sini kami kan sekolahnya itu sekali seminggu. Jadi sistemnya tuh kayak 1 hari sekolah, 4 hari kerja, sama 2 hari libur. Sabtu Minggu itu libur gitu. Kalaupun kalian di salah satu hari Sabtu Minggu ini kalian disuruh kerja, kalian itu gak dibayar. Kayak upah untuk Uberstunden tuh gak ada gitu. Kayak istilahnya bayaran money for the Uberstunden ataupun untuk kerja lembur tuh gak ada gitu. Jadi kalau kalian disuruh kerja di salah satu hari ini ataupun di 2 hari ini, itu hari liburnya itu diganti ke hari biasa gitu. Contohnya kalau misalnya kalian kerja di hari Sabtu yang seharusnya libur, nah kalian tuh bakalan dikasih hari libur di hari Senin, kalau nggak hari Jumat gitu. Terus pokoknya itu diganti sama hari liburnya itu yang diganti, bukan kalian yang dibayar gitu. Terus di tiket yang dikasih, mereka cuman bayarin tiket untuk pergi ke sekolah dengan Tageskarte. Tageskarte kalau misalnya Tageskarte itu lebih murah daripada tiket sekali beli ya. Tiket sekali beli dalam artian kalau kita berangkat itu sekali beli, kalau pulang lagi sekali beli gitu. Itu lebih mahal. Dan juga kalau tiket harian itu bisa dipakai sampai jam 6 pagi besoknya. Sedangkan tiket sekali beli itu cuma 3 jam doang gitu loh. Jadi kita nggak bisa bebas kemana-mana. Contohnya aku sekolah tuh dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah itu benar-benar kayak memang jam kerja, itu 8 jam. Udah gitu aku kan jam 4 sore bisa kemana-mana tuh ya, bebas mau kemana-mana, pulang kapan aja. Kalau pulang sampai besok paginya pun juga itu nggak masalah gitu kan ya, jangan mengganggu sama hari kerja di esokan harinya juga gitu. Terus jadi lebih bebas sih dengan Tageskarte gitu. Jadi aku tuh keluarnya dalam seminggu kalau mau ke kota tuh cuma sekali doang.
dalam seminggu tuh cuma sekali doang. Jadi manfaatin Tagas Kartanya dari yang dibayar oleh Betrip di jam sekolah gitu. Kalau misalnya kita nggak sekolah, jangan harap kita libur. Enggak. Contohnya ya, kita tuh punya hari libur di hari sekolah gitu. Jadi sekolahnya tuh libur gitu kan. Kita tuh harus kerja. Dulu tuh aku berharap kalau misalnya udah aku ancang-ancangnya untuk liburan di hari libur sekolah gitu kan, ternyata kerja dong. Karena memang hari sekolah itu dianggap hari kerja. Jadi 5 hari kerja, 2 hari libur. Jadi hari sekolah itu yang 1 hari itu udah dianggap, udah dimasukkan ke hari kerja gitu. Terus fasilitas yang aku dapat selanjutnya itu apa ya? Oh, buku untuk sekolah itu sebenarnya umumnya itu dibayar oleh kita sendiri, atau itu sebenarnya personal gitu kan. Aku pun sempat berdebat sama kantor, aku sempat berdebat sama biro mengenai uang buku gitu. Uang bukunya kan mahal banget ya, sekitar hampir 50-an atau lebih dari 50-an. Aku memang lupa karena memang bukan aku yang bayar. Aku kasih quitungnya ataupun billnya itu sama kantor gitu. Terus awalnya tuh aku discuss sama mereka mengenai uang buku. Mereka bilang kalau misalnya itu tanggung jawab personal, katanya itu tanggung jawab pribadi gitu kan mengenai buku. Terus aku bilang lah kalau itu terlalu mahal gitu kan. Udah gitu mereka tetap bilang kalau misalnya itu personal gitu. Nah, sepakat dong aku sama temen di kamar sebelah itu ngomong ke atasan. Kalau aku sendiri yang ngomong ke atasan itu kayak istilahnya aku sendiri yang butuh, mereka nggak butuh gitu. Jadi aku ajak dia ngomong ke atasan gitu. Jadi kami ngomong berdua ke atasan gitu kan, biar nggak seolah-olah hanya aku yang butuh, jadi biar seolah-olah tuh semuanya yang butuh gitu kan. Terus terakhir atasan aku juga bilang kayak itu ada kemungkinan kalau misalnya buku itu bakalan dipakai dalam 3 tahun selama kami Ausbildung di sini gitu kan, jadi nggak sia-sia kalau dibeli gitu. Terus dia bilang kalau misalnya oh ya udah, setelah kalian beli buku, quitungnya kalian kasih ke biro aja biar nanti diganti sama Betrip, kata gitu kan. Dapat deh. Udah gitu yang aku dapat lagi itu uang perpanjangan visa atau uang untuk ganti visa. Nah, kalau kalian di sini baru Ausbildung ataupun baru untuk au pair, untuk perpanjangan visa itu kalian bayar 100 euro kan. Sama kayak aku yang dulunya au pair terus ganti ke visa Ausbildung, ngurus lagi Ausländerbehörde itu bayar juga 100 euro. Jadi jangan kalian pikir itu dengan mudah kalau misalnya itu nggak bayar, itu tetap bayar 100 euro coy. Tetap bayar. Ya untungnya aja itu Betrip mau tanggung jawab, mereka mau bayarin yang 100 euro gitu. Jadi ya bebas biaya. Terus aku mau kasih tahu juga tentang info jam kerjanya di sini. Itu kami kerja 8 jam. 8 jam terus istirahatnya 30 menit. Tapi yang 8 jam itu nggak termasuk istirahat loh. Jadi kalau kalian istirahat 30 menit, jam kerja kalian nambah 30 menit. Bingung kan? Nah, ini aku jelasin ya. Contohnya aku masuk jam 7. Kan seharusnya kalau misalnya 8 jam kerja itu pulang jam 3. Benar gak sih? Ya. Itu seharusnya pulangnya jam 3 sore. Nah, karena di pertengahan di jam 12 atau di setengah 1 aku ngambil apa ya? Aku ngambil pause ataupun ngambil istirahat 30 menit. Aku tuh pulangnya jadi setengah 4 gitu. Pulangnya setengah 4. Udah gitu kalaupun disuruh disuruh kerja lembur, aku lebih ke respect ke kerjaan, bukan ke yang nyuruh. Aku respect ke kerjaan karena sistemnya aku itu kayak kerjaan aku belum selesai, aku mau selesaiin itu dulu baru aku mau pulang gitu. Tapi terkadang juga ada yang rese, makanya sebenarnya di sini aku udah banyak kan berantem sih sama mereka gara-gara masalah waktu. Aku paling sensitif kalau waktu kerjanya aku dimainin gitu loh.
Jadi mereka tuh lebih nganggap kita kebodohan banget, lebih bodoh gitu, karena Asbelum tuh dibayar murah. Mereka mikir mereka bisa mijak-mijak kita dengan mereka mikir kita dapat ilmu di sini gitu loh. Terus langsung aja, bagi kalian yang memang penasaran mengenai gaji aku, ini slip gaji aku di bulan kemarin. Nih kalau nggak percaya aku kasih tahu. Nih, for März 2020. Oke. Ini di bulan kemarin. Ini slip gajinya aku di bulan kemarin. Jadi kalau gajinya aku bruto, yang nggak bersih ya, yang kotor, itu sebenarnya 600 sekian, aku lupa 600 berapa di kontrak. Cuman kalau misalnya bersihnya itu sekitaran 496 euro gitu. Terus ini banyak tetek bengeknya, ya maklum aja lah, potong pajak lah apa segala macam gitu kan. Udah gitu ini sebenarnya gaji aku memang per bulannya memang segitu 496, tapi ada tambah-tambahannya itu dari uang tiket. Jadi pembayaran uang tiket itu kayak istilahnya kita pergi sekolah, kita yang beli tiket duluan, kita yang duluankan uangnya, udah gitu tiket yang udah kita pakai itu kita store ke kantor, kita store ke biro, nanti mereka gantiin di penggajian akhir bulan gitu ataupun awal bulan selanjutnya gitu. Jadi ini aku bulan kemarin itu cuman sekali aja sekolah karena masalah corona ini. Jadi semuanya sekolah tuh tutup langsung. Jadi dalam sebulan tuh cuman sekali aja sekolah gitu. Jadi 496. Nah, ini kan monats kartu ini kan tagas kartu aku sekitar 8 euro 90 sen, bilanglah 90 euro bilanglah 9 euro gitu kan. Jadi 496 ditambah 9 euro itu sekitaran 505 euro ya. Nih, gaji total akhir 505 euro, 23 23 ya, benar. Itu yang aku dapatkan di bulan kemarin. Sebenarnya kalau misalnya ya balik lagi, kalau misalnya nggak ada tagas karta yang aku store ke biro di hari sekolah, ataupun mereka kan tahu ya kita sekolah atau enggak gitu loh. Terus mereka tuh cuman bayar kalau kita nggak ada nyetor tagas kartu ataupun kartu tiket kita pergi ke sekolah. Mereka tuh benar-benar ngasih ke kita 496. Walaupun kita pergi sekolah, tapi kita nggak pernah setor ke mereka mengenai tagas kartu itu, mereka tuh nggak akan bayar gitu. Jadi mereka ngitung setelah kita ngasih kuitungnya ataupun kita ngasih bonnya, ngasih billnya ke mereka, baru mereka mau bayar gitu. Nah, dan lagi kalau kalian penasaran mengenai kayak istilahnya sakit, kalau kita sakit itu ke dokter itu gratis, karena kita punya Krankenversicherung ataupun asuransi kesehatan dari Bedrip gitu. Tapi untuk beli obat kita tuh beli sendiri, bukan Bedrip yang bayar, bukan dipotong asuransi. Iya sih, kalau misalnya obat yang kita bayarnya pakai kartu asuransi itu jauh lebih murah sebenarnya, tapi tetap kita tuh bayar sendiri, jadi uangnya tuh nggak digantiin sama Bedrip gitu, karena ya kita yang sakit itu personality katanya mereka. Karena aku udah pernah juga, udah gitu aku malah di saat itu juga aku malas debat sama mereka karena aku memang saat itu lagi sakit. Jadi ya udah, untuk kesehatan aku juga kan, jadi aku obatnya juga beli sendiri gitu. Sekian dulu, udah panjang lebar ya aku ngomong ke kalian juga aku tahu pasti kalian bosan dengan aku. Jangan bosan-bosan ya. Kalian kan setia nontonin aku terus, ngoceh. Kalian kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lagi, kalian bisa DM aku langsung kok ke IG-nya aku, nanti aku bakalan kasih ininya deh,
ngasih nama IG-nya aku di kolom deskripsi gitu. Jangan lupa subscribe channelnya aku. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo tuh subscribe sekarang. Masaan ya yang nonton itu banyakan yang bukan subscriber dibandingkan subscriber. Kan akunya sedih. Ayo dong subscribe. Tuh lonceng notifikasinya juga ditekan gitu. Biar banyak loh info-info yang udah aku kasih ke kalian, ataupun di video-video sebelumnya yang udah aku kasih tahu ke kalian itu mengenai kayak gimana situasi wawancara di kedutaan lah, ataupun tentang au pair, ataupun tentang gas family. Itu udah banyak banget sebenarnya. Terus kalian juga bisa share juga ke teman-teman kalian yang memang butuh informasi ini, karena ataupun kalian bisa share kalau misalnya mereka butuh panduan ataupun mereka ada pertanyaan, mereka bisa langsung DM ke aku gitu. Share aja sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan. Gak apa-apa. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau kalian gak suka, gak apa-apa kok. Aku gak masalah juga. Aku gak memaksain orang untuk menyukai video aku. Tapi aku bakalan tetap paksa kalian untuk subscribe channelnya aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.